Halo Pak Adis. Eh, Pak, mau kemana Pak? Saya mau ke kantor Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau. Saya mau ketemu dengan Pak Lagat. Beliau adalah Kepala Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau dengan beliau. Yuk. Saya nggak terlalu nyadar. Pas. Pas. Baik, roll, action. Oke, cara yang diadakan baik pemirsa Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel belakangan 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik pemirsa gue televisi, kembali lagi bertemu dengan saya, dengan Hadi Samjah di program Ngobrol Everywhere. Dan pada episode kali ini kita atau saya sudah ketemu dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau, Bapak Lagat Iya. Siadari. Ya dari. Siap, Betul. sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Salam kompak selalu. Pemirsa gue televisi, pasti Anda sudah tahu lah apa yang kita bicarakan di Ngobrol Everywhere ini terkait dengan Ombudsman. Detailnya setelah yang satu ini. Oke, cara yang diadakan baik pemirsa Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel belakangan 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik, pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita dari Ngobrol Everywhere dengan Pak Lagat. Pak Lagat, Ya. nah mengawali pertemuan kita nih, terima kasih udah ngasih waktu ke kita. Tentang Ombudsman, sebetulnya mungkin masyarakat secara umum, secara luas, boleh jadi ada juga yang belum paham tentang Ombudsman. Boleh di awal pembicaraan ini Pak Lagat menyampaikan ke pemirsa gue televisi, apa itu Ombudsman dan tugas dan fungsinya itu. Baik. Makasih Bung Adis dan rekan-rekan. Memang masih ada masyarakat yang belum tahu Ombudsman. Ya, Padahal kami sudah berusia 22 tahun nih. 22 tahun ya? Bulan depan tanggal 10 Maret kita usia yang ke-22 tahun. Ke 22 tahun, bulan Maret nanti. Betul. Berarti udah termasuk dewasa lah ya? Belum? Udah di atas dewasa. Udah dewasa ya? Oke. Jadi sebenarnya Ombudsman lahir itu amanat reformasi. Oke. Ketika itu Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu melihat bahwa tata kelola birokrasi kita itu sangat bermasalah. Oke. Diperlukan sebuah lembaga yang mampu mendorong Oke. dengan cara mengawasi seluruh penyelenggara pelayanan publik Iya. yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Oke. Maka lahirlah Ombudsman itu tanggal 10 Maret tahun 2000. Iya. Namanya dulu Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional. Betul. Dalam perkembangannya dilihat efektivitasnya, lalu muncullah keinginan parlemen untuk mengundangkan. Jadi kalau tadi masih Kepres. Oh, yang kon itu masih betul. Kepres. Betul. Ya. Jadi sejak tahun 2000 sampai 2008 itu masih Kepres. Masih Kepres. Dibahas karena dianggap memang berhasil mendorong pengawasan yang baik Oke. terhadap penyelenggara pelayanan publik, maka diundangkanlah tahun 2008 dengan nomor Undang-Undang 37 37 ya. tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dan amanatnya sudah undang-undang harus hadir di seluruh wilayah Indonesia, Seluruh Indonesia. meliputi provinsi, Provinsi. kota, kabupaten. Nah, tapi saat ini setelah 22 tahun kita masih ada di tingkat provinsi, Bu. Di provinsi ya. Jadi ada 34 perwakilan kita. Ada 30 program. Betul. Belum sampai tingkat kabupaten. Betul, dan betul. kota. Memang di dalam undang-undang itu disebutkan dapat dibentuk. Oke. Ombudsman saat ini sedang menggagas itu. Barangkali nanti akan ada beberapa kota, kabupaten. kabupaten Ya. yang akan dibentuk perwakilan.
Dengan Pak Algat, sebentar sebelum ini. Dari KON ke apa? Ke Ombudsman Republik langsung Indonesia. itu gimana? Apakah lebih leluasa, apa lebih luas atau apa perbedaan dari Kepres ke undang-undang? Kalau secara aturan kan jelas Kepres dan undang-undang gitu kan. Jadi memang sangat beda sekali secara organisasi, kewenangan, kemudian tentu dukungan anggaran, Iya. SDM semuanya itu berbeda. Karena ya namanya Kepres dengan undang-undang kan berbeda. Betul. Nah, jadi dengan Undang-Undang 37 ini memang lebih jelas dia organisasinya, susunan pimpinannya, sampai ke perwakilan, sampai proses bisnisnya. Jadi penerimaan laporan, fungsi pengawasan pencegahan dan semuanya itu lebih jelas. Oke. Dan tentunya dengan dilindungi oleh undang-undang, maka lembaga ombudsman ini berubah menjadi lembaga negara. Lembaga negara. Iya. Kalau di Kepres sebelumnya tidak. Iya. Jadi hanya dimandatkan kewenangan untuk itu. Tapi dengan Undang-Undang 37 berubah menjadi lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia. Berarti kinerja ataupun pekerjaan ombudsman ini bertanggung jawab terhadap jadi kemana? Ke presiden apa ke DPR? Nah, ini dia, Bung. DPR. Betul. Pertanyaan bagus ini. Kenapa? Gini. Hampir 160-an negara di dunia ini ada ombudsman-nya. Ada ombudsman. Betul. Karena memang dulu kan sejarahnya kan tahun 1700 kan di Skandinavia, sana muncul lembaga ini. Oh, Dulu saya pikir di Indonesia. oh tidak. Tidak ya? Iya, jadi kata ombudsman ini sebenarnya kata dari Skandinavia. Artinya tahu apa? Artinya ini kalau dulu dimaknai sebagai pengacara Pengacara. masyarakat. Oh, pengacara masyarakat. Iya. Dalam rangka memperjuangkan hak publiknya. Hak masyarakat. Gitu. Jadi kerajaan dulu sistem monarki, maka muncullah ombudsman ini suatu lembaga yang mengadvokasi ya masyarakat. Oh. Terus berkembang, dirasa kemanfaatan ombudsman ini sangat besar. Ya. Karena beda, Bung Adis. Ombudsman ini kan bukan lembaga penegak hukum. Ya itu. Nah, Tapi dia yang saya ketahui itu mungkin publik mengetahui ini sangat beda tipis dengan apa kan masalah hukum gitu loh. Dan berujung-ujungnya ke masalah hukum pada akhirnya nanti hasilnya itu. oh tidak. Tidak juga ya? Kita tidak ke sana, kita tidak berorientasi ke persoalan hukum. Ya. Ada hal-hal tertentu memang kita berkoordinasi dengan APH. Jadi pertama ke APIP dulu, pengawas internal, baru ke APH. Tetapi sesungguhnya tugas ombudsman itu harus selesai di ombudsman. Di ombudsman. Enggak ke penegak hukum. Tidak boleh atau memang aturannya hanya harus diselesaikan oleh ombudsman saja? Pendekatan kami dalam menyelesaikan keluhan kendala atau laporan masyarakat itu bukan pendekatan hukum. Bukan pendekatan hukum. Bukan. Lebih kepada Nah, itulah uniknya nih ombudsman. Dalam proses bisnisnya, ombudsman ini ibaratnya influencer. Jadi mempengaruhi para penyelenggara setelah kita lakukan katakanlah pemeriksaan laporan bahwa ini ada penyimpangan loh. Ya. Nah, harus diperbaikin. Oke. Nah, ada 10 berdasarkan undang-undang yang kami petakan yang disebut maladministrasi. Maladministrasi. Jadi maladministrasi itu adalah perbuatan melawan hukum. Oke. 10 jenis. Yang diantaranya adalah penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur. Oke, cukup. Itu dulu. Jangan dilanjutkan karena ini waktu masih panjang. Pemirsa, nanti akan diteruskan lagi sama Pak Lagat. Sangat menarik, saya baru tahu nih. Ternyata ombudsman itu tidak hanya di Indonesia. Dan menurut Pak Lagat tadi, sejarahnya sangat panjang. Dari zaman Romawi pun udah ada. Betul, betul. Jangan kemana-mana, saksikan terus di Ngobrol Everywhere bersama Pak Lagat di Ombudsman. Cara yang diadakan baik Dia bilang Indonesia ini berapa ideologi? questionnaire 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik pemirsa, gue Televisi Indonesia kembali lagi bersama saya dan Pak Lagat di kantor Ombudsman nih, kantornya beliau. Kita akan teruskan lagi bincang-bincang kita atau ngobrol kita tentang Ombudsman di Kepulauan Riau. Kalau tadi ada yang terpotong, ada 10 maladministrasi, kriteria maladministrasi yang memang menjadi Perbuatan melawan hukum, ya, betul. Ombudsman, betul. Bisa teruskan, Pak. Iya, jadi 10 maladministrasi itu dominannya yang tadi ya. Pertama, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur.
dan tidak memberikan pelayanan. Ini yang paling dominan. 3 itu ya? Betul. Penyimpangan pelayanan, Penyimpangan prosedur, Penyimpangan penundaan prosedur. berlarut, oke, dan tidak memberikan pelayanan. Coba. tidak memberikan pelayanan. Iya, masih Tapi itu ada. masih luas dia. Ya? Tidak memberikan pelayanan itu bisa di kriterianya bisa masih luas lagi nggak? Oh tidak. Jadi gini, misal data pemohon Hmm. ke loket, petugas loket Promis menolak Hmm. atau bertele-tele lah. Hmm. Ya. Padahal sebenarnya termasuk produk lain mereka Hmm. atau kenangan mereka. Nah, oleh karena itu kami berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 29 mengawasi apakah semua unit kerja itu sudah menerapkan standar pelayanan atau tidak. Nah, disitulah tidak. Standar pelayanan itu kan jelas. Misal syarat pelayanan, Oke. dasar hukumnya Oke. apa, jangka waktunya berapa, mekanisme prosedurnya berapa, bagaimana, dan ada nggak biayanya. Standar pelayanan yang dimaksud itu standar pelayanan internal di satu instansi itu apa standar pelayanan secara umum? Secara undang-undang semua mengacu kepada Undang-Undang 25 tahun Tentang 29 pelayanan. tentang pelayanan publik. Nanti tiap kantor bisa saja menurunkan itu, Iya. tidak boleh kurang. Oke. Mungkin lebih boleh tergantung terkait dengan efektivitas pelayanan di situ. Jadi semua sama mengacu ke situ. Iya. Pelayan apapun di Indonesia ini Undang-Undang 25 tahun 29 standar pelayanan. Jadi sebetulnya yang paling sangat ini sekali ombudsman itu hadir di masyarakat atau di Indonesia. Itu untuk apa gitu? Jadi kepercayaan masyarakat terhadap negara kan salah satu adalah ketika negara hadir memberikan pelayanan. Satu sisi banyak satuan kerja atau unit kerja yang tidak memberikan pelayanan maksimal. Oke. Maka muncul apatisme masyarakat terhadap negara. Nah, kami hadir mengikis itu, memberantas maladministrasi. Memberantas maladministrasinya Betul. dari sisi itu ya. Betul. Bukan berarti langsung ke ranah hukumnya. Tidak. Tidak ya? Tidak, Oke. betul. Oke. Sekarang berbicara tentang di wilayah kita nih Pak. Di wilayah kerjanya Pak Lagat nih. Di wilayah Kepri. Kita nggak usah, dari tahun berapa? Kita ada di sini 2012. 2012 di Kepri, Kepri. betul. Ya, jadi belum, kalau dihitung udah sampai berapa tahun? Jalan 10 tahun kita. 10 tahun ya? Iya. Oke. Anggaplah yang 1 tahun terakhir di 2021. Itu berapa banyak yang ditangani oleh Ombudsman? Barangkali saya ceritakan dulu 3 tahun terakhir ya. Oke, baik. Nah, 3 terakhir. Saya Dari mulai Pak Lagat lah? itu dia. Saya menjabat jalan 4 tahun ini. Oke. Waktu itu kita hanya menerima laporan sekitar 150, 140, 150 lah. Tahun berikutnya kita meningkat, 170-an. Oke. Lalu tahun 2020 meningkat menjadi sekitar 200 sekian. Iya. Tahun kemarin melonjak menjadi 444 laporan. Itu laporan itu 1 tahun. trennya sampai meningkat kayak gitu, melaporkan ataukah dari Ombudsman menemukan atau bagaimana? Nah, jadi kita membuka banyak channel untuk masyarakat melaporkan. Bisa Oh. melalui surat, email, gitu. telepon, datang ke sini. Atau Namun, datang ke sini, ya? samping itu juga supaya mengintensifkan pengawasan kita, kita hadir di desa-desa, kampung-kampung. Oh gitu. Membuat VPL on the spot. Jadi penerimaan laporan di pulau-pulau. Jemput bola lah maksudnya. Oke. Nah itu lumayan banyak. Lumayan banyak. Karena banyak masyarakat di sana seperti Bung Aris bilang tadi, belum tahu kemana nih mereka melapor nih. Iya, iya. Ya persoalan layanan kelurahan, nggak ada lembaga di sana. Kalau mereka ke Batam, ongkosnya berapa? Oke. Kita hadir di sana. Hmm. Alhamdulillah. Melalui Kita hadir di sana langsung. langsung. Oh, Jadi Pak kita Lagat ada hadir, tim. iya tim, Ada saya tim. bentuk tim, 2 hari di sana hadir. Ya kita minjam kantor kecamatan, Iya, iya. kantor kelurahan buat apa namanya? Memberikan stand lah. sosialisasi atau Betul, sosialisasi, kita buka stand, Iya. banyak kali datang. Banyak masalah sekolah lah, masalah Iya. jalan Dan lah. itu memang sekecil apapun laporan itu dari Pak Lagat dan tim adalah Ombudsman direspon. Jadi Atau harus ada kriteria tertentu deh dalam hal melapor. kalau memang itu merupakan objek pelayanan publik, Iya. tentu udah otomatis menjadi kewenangan kami. Oke. Makanya pelayanan di tingkat RT, RW Iya. pun Masuk. termasuk pengawasan ombudsman. Iya. Betul. Apa dasar itu? Karena memang dia layanan publik itu atau apa? di begini, bahwa ombudsman itu mengawasi lembaga negara. Oke. Ya,
atau organisasi kemasyarakatan sekalipun yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN Dari maupun APBN. APBD. Oh. Syarat itu adalah membuat kami RT RW pun bisa kita periksa. Betul. Betul. Karena apalagi yang di Batam ini dapat insentif. Ada intensi. Iya, ya kan? dari Bagian APBD. oleh pengawasan. Iya, betul. Ya, ada beberapa laporan dari kita, Bung Adis, yang mohon maaf, RW-nya arogan. Ya, Seperti itu. termasuk ya. Oh, termasuk. Jadi ya kita panggil RW-nya, RT-nya, lurahnya kita panggil. Oke. Karena kan atasannya kan lurah, pembinanya kan Betul. lurah. Pembina lurah. Pembina lurah kan camat. Ada Kan camat. gitu. Nah, Berjenjang ke betul. ke atas. Betul. Jadi sampai segitunya. Ya. Jadi kalau supaya yang ini tadi trennya dari mulai Palagat masuk di Ombudsman Kepri terus naik dari 100 sekian naik terus sampai pada akhir lah 2021 terakhir baru yang Betul. itu berapa? Jadi 440 laporan itu memang bukan ujuk-ujuk begitu ya. Ya. Kami kira ini bentuk kepercayaan masyarakat, Oke. Bung Adis. Bagaimanapun apa yang kami lakukan dan konkretnya memang bisa memenuhi Oke. penyelesaian, Ya. itu membuat masyarakat semakin percaya kepada Ombudsman. Kalau diklasifikasi apa itu Pak? Dari 400 itu dari mulai tadi kan ada contoh juga masalah RT lah, masalah ini. Yang trennya lah, anggaplah trennya, tren. Paling banyak itu masalah pertanahan. Pertanahan, Betul. agraria. Iya, agraria. Itu banyak. Di Batam cukup banyak. Di Batam. Dominan, ya. Ya, Kalau kayak- secara kewilayahan kan Kepri berarti ya, Batam ya 7 kabupaten kota. Secara kewilayahan tentunya Batam ya. Batam, Karimun, dan Bintan. Dan itu sama. Iya, itulah jadi kalau Objeknya substansi laporan masalah- itu paling banyak. Masalah tanah. Masalah tanah. Hmm. Di Batam banyak yang dikelola BB Batam. Oke. Masalah administrasi, ya misal seperti kasus dia sudah beli lahannya, Oke. katakanlah di kawasan elit, Ya. Duta misalnya seperti itu. Lalu karena belum dibangun karena masalah biaya. Oke. Tapi kan dia kan beli kan pihak kedua kan, Pihak dia kedua, pihak ketiga. Tapi tiba-tiba di Batam tarik itu, alurkan kepada yang lain. Oke. Ya nangis lah dia. Ya. Harga di tanah di Betul. Duta Mas itu bukan Iya, ratusan bukan. juta, Betul, ya, miliaran betul, gitu betul. kan. Kita periksa. Itu salah satu contoh ya. Betul, kita periksa. Alhamdulillah, BB Batam ya datang ke kita ya mengakui kesalahannya. Dan itu bisa Diperbaikin. diperbaiki. Nah, banyak Hal-hal yang kayak gitu loh ya? seperti- Betul. Yang- Lagi masalah-masalah administrasi. Anggaplah kalau di Batam itu kan kaitannya masalah itu karena BP Batam. Kalau di luar Batam, yang masalah tanah apa tuh? Sama. Yang trennya gimana? Selain BB Batam ya, BPN. Nah, Oh, BPN. ini masalah penerbitan sertifikat yang tumpang tindih. Gitu. Jadi di Karimun sama di Bintan itu paling banyak, Bung Adis. Masalah penerimaan sertifikat. Ada sertifikat terbit, Ya. sementara di atas itu penguasaannya oleh katakan si A. Hmm. Bahkan dia punya alasak. Terbit sertifikat atas nama si B. Ya. Bayangkan. Kita selidiki, kita periksa, memang ada penyimpangan. Oleh siapa? Oknum. Oke. Oknum BPN. Temuan itu biasanya ada rekomen dari Kita perintahkan, dibatalkan sertifikatnya. Oh, Ombudsman bisa melakukan itu ya? Bisa. Mal administrasi kan. Maladministrasi. Proses pembuatan sertifikatnya kan mal administrasi. Maladministrasi ya. Iya. Tapi dari hukum-hukum yang lain tersentuh nggak? Dalam Merekomendasikan nggak? undang-undang keagraran kan jelas. Pertama kalau dia cacat administrasi hukum, dapat dibatalkan oleh siapa? Oleh PPN yang menerbitkan itu. Sebelum lewat 5 tahun. Nah, kalau tidak, setelah 5 tahun sengketa di Oke. pengadilan. Dan kantor BPN-nya, termasuk kan Kakanwilnya, itu sangat kooperatif. Kalau Ombudsman melihat dengan tingginya laporan yang diterima itu, menunjukkan apakah memang masyarakat sudah mulai, masyarakat kita nih, terutama di Kepulauan Riau atau Batam, sudah mulai paham dengan Ombudsman ataukah memang karena banyaknya masalah itu? Bisa kedua-duanya. Judulnya. Pertama gini, dulu mereka nggak punya informasi alternatif untuk mengadukan keluhannya. Oke. Ketika kita hadir dan tahu dan kemudian apa yang kita layani dalam pemenuhan keluhannya terpenuhi, Oke. akhirnya kita ke mulut ini. Itu satu. Nah, sisi lain memang banyak masalah. Nah, ini kami dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan, kita koordinasi dengan pemerintah daerah ya, karena paling banyak masalah di situ.
dengan para gubernur, bupati, wali kota, kita hadir. Kita minimal rakol sekali dalam setahun. Kita juga melakukan penilaian, penerapan standar pelayanan. Kita juga melakukan koordinasi parsial lainnya. Ini dalam rangka terus mengingatkan, ya, tingkatkan terus pelayanan publiknya seperti itu. Dan alhamdulillah saya sangat apresiasi ya gubernur, bupati dan wali kota di Kepri ini cukup atensi. Betul. Jadi mereka sudah menyadari bahwa pelayanan publik ini memang sesuatu yang wajib terus ditingkatkan kualitas. Tidak merasa risih ya? Tidak. Awalnya iya. Oh iya. Dengan ombudsman risih. Iya. Tapi ya mungkin karena friendly pendekatannya kita lakukan seperti itu, mereka sangat welcome. Ya bahkan sekecil apapun informasi, kalau kita katakanlah ini memang berpotensi malinterpretasi, misal pemberitaan media massa, ya kan, cetak maupun elektronik ataupun televisi, kita koordinasi. Pak Bupati, ini apa ceritanya? Kita tanggapi langsung tuh. Langsung oke bang, langsung kita turunkan tim. Sampai sebetulnya dulu mana dulu betul. menutup. Apalagi sekarang ada keterbukaan informasi ini. Nah kemarin kan kita berikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan lembaga. Kita buat kampanye pelayanan publik. Kampanye pelayanan publik. Jadi isinya gini, kami siap menerapkan standar pelayanan publik agar pelayanan publik itu cepat, mudah, terjangkau, terukur. Seperti itu. Rame-rame tuh gubernur fotonya tampil di mana-mana. Bikin kampanye itu. Betul. Kapolda tampil di mana-mana. Ya, minimal gini. Apakah itu menjamin bahwa tidak ada masalah di pelayanan? Belum tentu. Tapi minimal ada upaya. Seorang Kapolda dengan billboardnya yang tampil seperti itu, misal, kami melakukan standar pelayanan tanpa ada pungutan liar, masyarakat lihat. Ini betul nggak nih beliau? Gitu kan? Bupati, wali kota, masyarakat lihat. Nah, nanti kalau ada masalah, biar masyarakat menilai. Kayak seperti itu. Kami dorong ke sana. Rupanya antusiasnya luar biasa. Jadi dari 24 instansi kita undang, Bang Adis, itu 2/3 ikut. Ikut semua. Ya kemarin kita berikan apresiasi kepada Kapolda, kepada Gubernur Kepri, kemudian kepada. Kemarin ada memberikan semacam kriteria apa? Kriteria itu. Itu dia. Jadi kampanye terbanyak karena kampanye dengan billboard. Jadi kita nggak mau spanduk, harus billboard. Berkelas lah gitu kan. Kita nggak mau pasang sekarang nanti dipoto, enggak lah. Baru videotron, baru medsos. Kenapa? Sekarang media komunikasi sosial ini kan luar biasa. Saya kira tidak ada lagi istilah non baku ya. Itu sudah sangat strategis dalam komunikasi dengan masyarakat. Jadi waktu itu wah semua lembaga ini media sosial hidup semua. Ya sampai ada masyarakat yang wah kok ada apa ini? Oh rupanya ombudsman. Jadi tagar ombudsman. Tagar pelayanan publik seperti itu. Jadi sangat positif. Dan ini akan kami lakukan tiap tahun semakin memperbanyak instansi yang ikut. Baik. Saya mau nanya juga soal apa tuh? Ada penghargaan ya yang diberikan ombudsman juga ya, kalau nggak salah. Ada ya? Iya. Ada beberapa penghargaan. Tapi nanti setelah kita jeda dulu. Kita akan teruskan pemirsa UGS Televisi. Ombudsman juga memberikan penghargaan terhadap instansi pemerintah yang memang melakukan pelayanannya sesuai dengan standar. Tapi nantikan setelah yang satu ini. Cara yang diadakan baik Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Hadis dan Pak Lagat. Kita akan teruskan obrolan kita Pak Lagat. Sebelum tadi masalah tentang penghargaan yang diberikan oleh pihak ombudsman ke instansi pemerintah ataupun baik itu vertikal maupun yang di daerah. Kembali ke masalah tadi tren permasalahan yang dimasuk ke ombudsman. Tadi kan sempat terpotong. Pertama masalah pertahanan. Yang berikutnya ada masalah apa yang sangat Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Betul. Di mana? Di Batam. Di Batam paling banyak. Apa itu masalah? Jadi kan fungsi pengawasan ketenagakerjaan ini kan ada UPTD di Snaker Provinsi Kepri ya. Betul. Nah, tapi kan Unit itu teknis daerah ya. betul. Tapi kan itu hanya soal masalah sengketa gaji nggak diberikan, tidak naik. Tapi kalau PHK kan di Snaker Batam. Nah, fungsi pengawasan ini yang mungkin tidak optimal ya oleh UPTD di Snaker Kepri yang ada di Batam. Sehingga banyak para
asosiasi serikat pekerja melapor ke kita, secara personal juga melapor ke kita, seperti itu. Nah, selain masalah ketenagakerjaan yang menyangkut kepegawaian juga, ya itu fenomenanya tren ini, ya permintaan cerai di para pegawai negeri. Itu ombudsman ikut juga di situ? Iya. Dalam Jadi- konteks apa itu? Jadi kan gini, kan PNS kan nggak boleh nikah 2 kali, Oh, ya kan? iya. Dia kan harus Betul. minta izin cerai sama istri. Iya. Istri nggak mau. Mm-mm. Lalu dia tetap mengajukan harus cerai Iya. ke kantor gitu kan. Iya. Nanti terbitlah rekomendasi gitu kan. Setelah melakukan mediasi segala macam lah. Setelah itu nanti ke BKD. Iya. Setelah itu nanti baru putusan. Seperti itu. Oleh kalau dia di kota kabupaten, bupati, wali kota. Kalau dia Iya. gubernur berarti kan, kalau provinsi berarti gubernur. Betul. Nah, ada kadang, ya biasalah. Istri ini merasa baru dibahas sekali mediasi. Kok sudah keluar izin cerainya? Oh. Kira-kira. Nggak sedikit. Berarti itu menerimanya dari pihak anggaplah istri yang Betul. itu. Pelapornya istri. Pelapornya istri ke ombudsman. betul. Menyampaikan keluhan itu. Betul. Kenapa BKD mengeluarkan rekomendasi Izin cerai, betul. izin cerai kayak gitu. Oh, sejauh itu ya. Nah, terus kalau semuanya gini, Pak Lagat sekaligus juga kembali ke ini. Setelah masalah itu tenaga kerja segala macam, ada yang menarik lagi selain itu. Tadi cukup menarik juga. Iya. Masa cerai pun terutama PNS yang mau itu sangat menarik. Ada lagi yang paling menarik selain itu adalah pendidikan. pendidikan. Ya, masalah Banyak kasusnya apa PPDB. PPDB. Iya, Oke. jadi ini kan termasuk diantara pungutan-pungutan. Nah, terakhir yang paling santer kan salah satu SMK di Batam, Iya. ke penerbangan, yang ada penjaranya. Ada. Tidak diberikan sertifikat prakerimnya, dan ditahanlah Iya. beberapa Beberapa ijazahnya. siswa itu. Alhamdulillah kami selesaikan. Itu dalam sebenarnya hadirnya itu di situ dalam konteks untuk menyelesaikan pelayanannya atau gimana? Iya, jadi sekolah meskipun sekolah swasta, kan mereka dapat BOS. Ya. Satu, Dari sisi betul. karena menggunakan anggaran pemerintah gitu ya. Betul. Yang kedua, memang mereka kan menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pembelajaran sekolah. Nah, menjawab pengawasan kita. Nah, seringkali mohon maaf lah ya, teman-teman di pendidikan itu agak lambat merespon yang demikian. Padahal kan udah ribut begitu ya. Iya. Kita turun, kita lakukan pemeriksaan, memang ada penyimpangan. Lalu kita akan mereka melapor, tertanganin, tak sampai 2 minggu selesai. Padahal mereka sudah ditolak Oke. di sekolah itu. Nah, nggak dikeluarkan surat pindahnya kan, otomatis dia nggak bisa terima di mana-mana. Oke. Lalu sertifikat prakerja harga 15 juta nggak dikasih. Kita selesaikan di sini, kita panggil pas sekolahnya yang Jadi, purnawirawan. Pada akhirnya anggaplah diponis si Ya. sekolah harus melakukan kewajibannya. Iya, Oke. selesai. Selesai. Betul. Oke Pak, kita lanjut ke yang tadi Pak, masalah penghargaan. Kenapa ombudsman harus memberikan penghargaan? Baik. Jadi secara nasional kami melakukan penilaian terhadap kepatuhan penerapan standar pelayanan. Ya. Melihat konsistensi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Ya. konsisten nggak menerapkan Undang-Undang 25 tahun 2009 itu. Oke, tentang pelayanan itu. Betul. Tahun kemarin kita nilai seluruh Indonesia itu secara serentak 587 587 instansi. kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Oke. Dan untuk Kepri itu yang kita nilai itu ya Pemda ya pasti ya, ada 7 kota kabupaten, Ya, 1 provinsi. provinsi, lalu Polres, Ya. lalu kantor-kantor pertanahan. Ya. Nah, untuk Pemda yang kita berikan apresiasi adalah pertama Provinsi Kepulauan Riau Kepulauan Riau. karena memenuhi skor Nah, Skornya. skor yang masuk zona Ya. Itu hijau. secara keseluruhan satu pemerintahan provinsi ya? Bukan bicara SKPD itu? Bukan. Tapi Oh, sorry. kumulat. Maaf. Jadi yang kita lihat itu kan 4 substantif. Hmm. Pelayanan di DPMPTSB, Oke. ya kan, itu kan menyangkut semua perizinan kan. Ya. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, Oke. dan pelayanan apa ya? Lupa saya, satu lagi ada tuh lupa saya. Nah, itu kita nilai, kita konsen di sana.
Nah, kita masih hanya melihat bagaimana mereka menerapkan standar pelayanan tersebut. Oke. Belum bagaimana mereka melaksanakan. Oh, Bayangkan. baru hanya sebatas bagaimana melaksanakan pelayanannya. Misal, ada informasi layanan, Ya, ada informasi mekanisme dan prosedur, ya. ada mekanisme biaya, belum ke lebih detail tentang Belum. bagaimana implementasinya gitu. ada ruang tunggu, ada pelayanan disabilitas, Oke. ada pelayanan pengaduan masyarakat, masih itu. Oke. Bayangkan, hanya 3 selain Pulau Kepri, lalu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan. 3 itu saja pemerintah daerah yang mendapatkan Dari 8 itu cuma 3 itu. cuma 3 saja. Dan kita berikan apresiasi kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan. Yang tadilah kriteria itu ya. Betul. Memenuhi itu semua, nanti apa istilahnya dikasih warna apa? Hijau. 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 Ya, kalau dia sedang berarti kuning. Kalau Oh. dia buruk berarti merah. Ada memang. Enggak, di Kepri tidak ada. Tidak ada. 5 lagi itu kuning. Kuning. Kuning, betul. Artinya masih ada batas toleransi lah. Betul. Dia masuk ke itu. Oke. Barangkali yang saya sorotin terkait dengan penilaian itu, Bung Adis, adalah pelayanan di kepolisian. Di Polres-Polres itu hampir banyak yang merah lah. Pelayanan SIM, Oh. pelayanan SKCK, Itu rata-rata di Polres yang ada di Polda Kepri. SPKT, terutama di Batam itu nggak ada standarnya. Tidak ada. Polres Taberlang nggak ada standarnya. Pak Lagat atau Ombudsman merekomendasikan itu bahwa itulah kondisinya seperti itu. Sudah kita sampaikan Apa tiap respon tahun dari kita kawan-kawan sampaikan. kita di- Nggak ada perubahan tuh. Tidak berubah. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin meminta Kapolda untuk memperhatikan itu karena Batam sebagai katakanlah main city di Kepri Ya, ini betul. ya, sangat ironis sekali kalau pelayanan di SPKT itu tidak ada standar pelayanan. Oke. Ya, kami sudah pernah menyampaikan ini kepada Kapolda sebelumnya, Pak Irjen Andap waktu itu, ya, supaya perhatikan, tapi nampaknya tidak ada perubahan. Belum ada perubahan. Ya, barangkali dengan momentum ini Ya. saya ingin mengingatkan, tiap tahun kita menilai, harapan kita, rapat yang sudah kita sampaikan kemarin, minggu kemarin, supaya itu menjadi bahan evaluasi. Oke. Ya, bila perlu ganti aja lah. Oke. Pejabat yang nggak bisa bekerja, Oke, oke. ya kan, kepala SPKT-nya, bila perlu ganti aja lah. Gitu. Orang yang mampu bekerja kan gitu. Oke, Pak Lagat, kalau seumpamanya masyarakat bolehlah ini. Kira-kira sebetulnya susah nggak kalau melakukan pelaporan terhadap sesuatu hal yang ditemukan ke Ombudsman? Nah, Kira mungkin bisa sampaikan ke pemirsa. iya, jadi melapor ke Ombudsman sangat mudah sebenarnya. Boleh hanya WA, Ya, gitu ya? boleh surat, boleh datang. Ada pelayanan online hotline gitu. Nah, kita layani. Nah, syaratnya cuma pertama ada identitas. Jadi kan kita kan mau anonim kan. Iya. Jadi makanya KTP dilampirkan. Karena kita sekarang panduannya adalah KTP karena NIK-nya kan jelas. Oke. Setelah itu dokumen terkait kalau ada, Oke. minimal dia membuat kronologisnya. Kronologis. Kenapa muncul keluhannya? Oh. Kan kita ingin tahu kan alur cerita dia. Iya. Contohnya kapan dia datang ke loket layanan, siapa jumpai di sana, apa respon di loket itu, Oke. lalu apa masalahnya? Oh, dipungut uang kah atau penunda berlarut kan? Nanti kita nilai, Iya. kita analis gitu loh. Berlarut pun ataupun merasa tidak layak ini bisa ya? Iya, jadi menarik ini, Bung Adis. Ada sebuah apa namanya pelayanan kelistrikan lah. Jadi di Batam ini. Ini masalah soal perasaan sebenarnya, gitu kan. Karena Pak Adis tadi sudah singgung sedikit. Jadi terjadi antrian panjang di customer service. Di customer service. Lalu masyarakat ini setelah dijelaskan belum puas. Ya. Nah, datang customer service ini, Pak udah jelaskan, udah masih banyak antri. Bapak sana dulu lah, begitu kan? Saya masih banyak bertanya, nggak bisa katakan gitu lah. Oh gitu. Tapi karena dia diabaikan, Diabaikan. lapor ke kita. Ya. Dia bilang Itu gini, bisa Pak diterima? Bisa. Bisa. Saya tersakiti Pak katanya. Oh. Tersakiti. Merasa tidak diperlakukan manusiawi. Oh. Ya, Itu berarti kan bisa di Ombudsman pun bisa diterima bisa, atau kan dilayani. perbuatan tidak patut. Oh. Itu kan termasuk maladministrasi. Oh, termasuk maladministrasi itu. Kita panggil PLN-nya, kita pertemukan unit layanannya, kepala unitnya, kita pertemukan, minta maaf selesai. Oh. Ya, kita ingatkan, Oke. ke depan customer service-nya harus attitude-nya Ya, santun. oke. Berarti hal-hal itu yang direkomendasikan Sampai oleh seperti itu. Ombudsman untuk bagaimana layanan publik ini Betul. sesuai dengan standar pelayanan itu ya. Betul. Ya, Oke, kembali ke masalah yang kriteria tadi Pak Malagat. Kan memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah baik vertikal maupun yang ada di daerah. Targetnya gimana tuh?
Ombudsman sendiri? Iya, jadi memang pemberi apresiasi itu kan lebih mendorong ya, supaya terus lakukan perbaikan pelayanan. Ketika sudah dilabelisasi telah menerapkan standar pelayanan, kepatuhan standar pelayanan, tentu harapan kita di sana perbaikan birokrasi pelayanan terus dilaksanakan. Oke. Karena kan milik masyarakat. Piagam yang dipampangkan setiap unit layanan itu kan milik masyarakat. Katanya sudah memenuhi standar pelayanan, tapi kok lambat pelayanannya, tapi kok nggak berkualitas, tapi kok ada pungutan, gitu kan. Jadi itu yang kita dorong. Jadi sifat influencer yang kami lakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi kami, kita buat seperti itu supaya ada perubahan. Nah, makanya pelibatan masyarakat ini, Bung Gadis, kami membangun komunitas jejaring ombudsman di kota kabupaten. Mereka menjadi quote and quote agen kami lah. Betul. Untuk memberikan betul. Jadi informasi. apakah dari media, mahasiswa, LSM. Nah, barangkali kita minta mereka memantau. Kalau kita ada kan biasanya baik-baik aja. Nah, kalau mereka kan di situ kan, misalnya Natuna, Anambas, kan mereka pengguna layanan kan, everyday kan. Jadi gimana? Ada perubahan nggak? Oh, ya ada memang ya kadang laporan-laporan yang ya bad news lah. Akhirnya kita lanjutin. Ini kabarnya di sana, kaget mereka. Misalnya seperti ini. Kemarin ada pungutan di Samsat, Natuna. Nah, Samsat uang gesek. Jadi kan nggak ada biaya itu sebenarnya. Cuman dipungut 100.000. Jadi petugasnya paten-patentengan lah. Kamu melapor kemana pun tetap biasa 100.000. Direkam, tahuan. Minta maaf tuh kasat lantasnya, minta maaf itu kepala Samsatnya. Gitu. Saya bilang jangan turun kembali seperti ini. Artinya dibutuhkan pengawasan di situ. Iya, gitu lah. Karena Natuna jauh kan, Bang Adis, makanya kami mencoba melibatkan masyarakat lah. Berarti banyak juga pekerjaan yang karena masalah layanan pemirsa. Kalau di internal ombudsman sendiri, berapa Pak Lagat dengan staf ini ada untuk melayani masyarakat Sekepri ini? Berapa orang? Saat ini baru 18 orang. 18 orang? Sekarang by proses penerimanya 5 orang. Iya. Ya, jadi kita ini lagi... Itu dibagi-bagi bidang-bidang itu ya? Atau gimana? Iya, betul. Jadi ada penerimaan laporannya, sama verifikasinya, ada pemeriksaan laporannya, ada kegiatan pencegahannya. Seperti itu, kita bagi-bagi. Nah, ini masyarakat yang ingin bergabung dengan Ombudsman, silakan buka website kami, atau buka IG kami, Ombudsman Kepri, ya itu ada informasi lowongan pekerjaan untuk 5 orang asisten. Asisten? Iya. Oke. Nanti akan sebagai pemeriksa laporan, kita berdayakan seperti itu. Ingat pemirsa, gue televisi, tadi Pak Lagat sudah menyampaikan untuk kesempatan Anda barangkali mau berkarir di Ombudsman, silakan datang ke Ombudsman Kepulauan Riau, tepatnya di Gedung Geraha Pena di kawasan Batam Center. Pak Lagat, ini di sesi terakhir mungkin ada hal sebagai closing statement yang akan disampaikan ke pemirsa WS Indonesia tentang pelayanan ataupun hal-hal yang sekiranya bisa disampaikan ke Ombudsman untuk pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Gimana? Baik, saya ingin menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa adalah hak masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, masyarakat harus mengawasi agar penyelenggara pelayanan publik itu memberikan pelayanan terbaik tadi. Ya, mari kita awasi, kita tegur kalau ada penyimpangan, dan kalau tidak mempan, nggak ada perubahan, laporkan. Pertama, laporkan ke unit pengaduan yang ada di instansi tersebut. Kalau tidak mempan, laporkan kepada Ombudsman. Ya, Anda bisa telepon kami atau Anda tekan 137 call center Ombudsman, nanti akan diminta informasinya. Kami akan memeriksa laporan tersebut dan tentunya kalau ada maladministrasi di sana, kita akan pastikan ada penyelesaian dari instansi terlapor. Mari kita wujudkan birokrasi yang bagus di negara kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke. Tuh pemirsa, jadi Anda jangan ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu hal yang sekiranya menurut Anda, terutama masalah pelayanan publik, dan terutamanya lagi oleh instansi yang memang dalam prakteknya menggunakan anggaran pemerintah. Jadi Anda jangan ragu-ragu untuk menyampaikan informasinya ke Ombudsman. Terima kasih Pak Lagat nih udah ngobrol-ngobrol dengan kami. Waktunya cukup luar biasa informasi yang diberikan, dan pemirsa gue televisi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa ya tadi disampaikan oleh Pak Lagat, Anda
punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak memberikan kenyamanan terhadap Anda dalam hal pelayanan publik. Tapi ingat, Anda harus punya KTP karena Pak Lagat akan minta untuk pelaporan itu salah satunya KTP. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Sampai jumpa di episode yang akan datang.